Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita bisa kepanggih atau bertemu dengan beliaunya, dan alhamdulillah kita diaturkan untuk datang ke dalam beliau. Semoga lantaran pertemuan kita atau silaturahmi kita ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Karena di luar sana itu ya menganggap seperti itu, dan kita itu harus bahasanya apa Pak? Kalau mengklarifikasi itu kan kayak salah. Nah, jadi bahasanya kita apa ya, bersilaturahmi apa keterangan dari beliau dan menjadikan orang-orang itu menganggap beliau itu ya bahasanya dukun. Maka kita itu nggak mau seperti itu. Kita harus bertemu, kita berdialog agar kita itu tidak salah paham. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dan disuruh sowan datang rumah beliau atau diaturkan monggo kemarin nggih. Napa monggo kita? Monggo. Yang jelas pokoknya kalau tak kenal maka tak sayang. Monggo sampeyan dhisik. Monggo jenengan. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kinara. Nggih. Amin nggih. Monggo. Alhamdulillah. Nggih, ngapunten mungkin sakit damel mikrofon. Mriki pundi? Amin nggih. Bismillah. Sampun. Kula sampun. Bukan jenengan. Nggih. Alhamdulillah Pak nggih. Terima kasih banyak sudah kita diperbolehkan silaturahmi datang griyane panjenengan nggih. Alhamdulillah. Mungkin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya ini penasaran dengan apa yang jenengan sampaikan terkait bambu yang berzikir. Mungkin kalau panjenengan mengizinkan, kita pun juga ingin melihat, dan juga saya itu ingin penjelasan dari panjenengan. Mungkin apakah dengan katakanlah non sewu gitu, aksesoris yang seperti ini sehingga panjenengan itu dijustis sebagai dukun. Jadi nanti monggo jenengan saya ingin penjelasan dari panjenengan lainnya supaya biar masyarakat itu juga tercerahkan seperti itu. Amin. Sebelumnya terima kasih, beribu terima kasih. Bahasa Jawanya samudra matur suwun atas kerawuhan panjenengan sedaya. Sampun jauh-jauh dari rumah menjalankan titah silaturahmi teng dalam kula mriki, kula tampi dengan segala rasa senang hati. Mugi-mugi ndadosaken anugrahi Gusti, janjine Gusti niku sinten sing nglampahi jalani silaturahmi kanthi setulus ing ati dianugerahi segala bentuk warna rezeki. Amin. Rezeki apapun itu. Rezeki istilahnya kebahagiaan hati, rezeki materi, atau rezeki apapun yang di situ sangat warna-warni. Kita kembali ke pertanyaan panjenengan tadi, tapi sebelumnya saya mengatur hormat dengan segala hormat atas kedatangan panjenengan, terutama Hadratul Kiram Abadin ingkang insyaallah selalu dirahmati Allah. Amin. Insya Allah, semoga lain hari kita bisa bermuajahah, bersambung hati, bisa ngobrol seperti kita ini. Insya Allah kita tunggu kesempatan anugerah ilahi itu. Di sini soal dukun pertama yang saya ingin sampaikan, sejauh batas kacamata pandang wawasan saya pribadi, kalimat dukun yang selalu menjadi bumerang, selalu menjadi cacian, selalu menjadi makian di masyarakat, istilahnya di pergaulan-pergaulan. Itu sebenarnya menurut kacamata pandang saya itu mengandung makna nilai yang sangat bersahaja. Tapi seluruh manusia itu kayaknya kalau sudah mendengar kalimat dukun itu sudah enggan untuk memaknainya, untuk apalagi memuroti atau menggali, mendalami apa sih sebenarnya kalimat
dukun itu sebenarnya. Kok sampai saat ini itu benar-benar di media, di istilahnya TV-TV atau dimanapun kita temui, itu semuanya meludahi kalimat dukun. Seakan-akan dukun itu satu kalimat yang sangat menjijikkan atau menakutkan atau apalah, yang pasti itu adalah kalimat cemoohan. Bahkan orang-orang itu sama nggak pede kalau berdekatan dengan orang yang disebut dukun itu. Padahal di situ makna dari dukun itu sendiri sangat bersahaja, sangat mendalam dirasa. Itu yang selama ini membuat saya sebenarnya menahan air mata. Kenapa saat ini itu terjadi pertengkaran-pertengkaran yang dipakai saling berpukulan, menjatuhkan, istilahnya itu kok kalimat dukun itu tadi. Dukun itu kalau saya boleh menjabarkan, itu bahasa Arab. Dzu dan kun. Itu kalau dimaknai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, utawi mangkono-mangkono wong kang duwe ikhtiar usaha kun supaya bisa wujud ana kinabulan sing dikarepno, kinabulan sing disejo atas ridhane Kang Maha Kuwasa. Kata lain, pendeknya makna itu adalah dzukun, itu maknanya adalah orang yang lagi berupaya, berusaha, bekerja. Itu kalimat bahasa Arabnya dzukun. Itu boleh ditanyakan ke ahli-ahli nahwu atau istilahnya bahasa-bahasa Arab di pesantren atau apa. Dzukun itu makna menurut kacamata pandang murad saya pribadi terutama, itu adalah kalimat orang yang lagi punya upaya atau ikhtiar usaha supaya yang diikhtiarkan itu bisa wujud menjadi nyata atas izin yang maha kuasa. Kun itu tadi. Itu makna arti dari sebenarnya kalimat dzukun. Kalau dzukhon itu sudah berbeda lagi. Kalau dzukhon itu asap. Mungkin bisa asap rokok, mungkin bisa asap dupa, atau asap apapun yang berbentuk asap itu disebut dzukhon. Tapi kalau dzukun, ya itu tadi maknanya adalah sebuah bentuk ikhtiar, sebuah bentuk upaya, usaha, segala bentuk apapun itu yang diinginkan supaya wujud menjadi nyata, yang menjadi keinginannya atas izin yang maha kuasa. Itu makna sejatinya, makna sebenarnya kalimat dzukun itu. Jadi jelasnya dzukun itu adalah seluruh panggilan bagi seluruh profesi. Profesi apapun itu. Wes, mau profesi warna hijau, profesi warna kuning, atau mungkin profesi warna merah itu. Itu semuanya dzukun. Kalimatnya sebutnya juga dzukun. Bukan hanya ditujukan pada orang-orang yang terkesan punya pusaka, punya benda-benda antik yang dikiranya sebenarnya masih belum tentu keberadaan jiwanya. Dikiranya itu adalah sarana kemusyrikannya atau sarana kesirikannya yang menolak atau bahkan mensekutukan Sang Pencipta. Jauh. Itu cuman praduga-praduga orang-orang yang nggak mau bertanya. Alhamdulillah, saya ucapkan dengan sangat mendalam pada Sang Pencipta atas kerawan-kerawan panjenengan. Dengan hormat saya ucapkan, mau bertanya, mau istilahnya bersilaturahmi, menjelaskan apa yang menjadi ibaratnya gerundelan-gerundelannya, itu saya sangat bersyukur. Karena kebanyakan di masyarakat itu nggak ada yang orang punya keberanian bertanya. Belum tahu apa-apa, belum sempat bertanya, tapi sudah memukul, istilahnya apa ya, menghina atau menghujat orang tersebut yang dikalimatkan sebagai dzukun. Padahal masyarakat semuanya yang lagi berusaha di pertaniannya, di perdagangannya, di
di istilahnya ikhtiar-ikhtiar wira swastanya, mungkin di perkantorannya, atau mungkin di seni-seni yang lain-lainnya. Mungkin juga ada seni sulapnya atau apanya. Itu semuanya sebenarnya hakikatnya adalah dzukun. Orang yang lagi berikhtiar membangun nama besarnya. Orang yang lagi berikhtiar membangun bentuk dari prestasi cita-citanya. Itu disebut dzukun. Itu kalimat dukun itu. Nggak tahu dalam perkembangannya kok terus kalimat dukun itu menjadi bulan-bulanan, menjadi cacian makian oleh orang-orang yang mengaku menegakkan kebenaran, mengaku istilahnya menjalankan, membela permasyarakatan atau bahkan membela negara Indonesianya atau apa. Itu sebenarnya masih belum bisa dinamakan membela. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan sehingga ingin naik tapi menginjak yang lainnya. Itu menurut saya bukan kejantanan atau kesatriaan atau itu istilahnya kehebatan, bukan. Jadi yang dipakai senjata terampuh saat ini adalah kalimat dzukun. Itu tadi. Jadi kita tegaskan pada seluruh masyarakat bahwa dzukun itu adalah panggilan kalian semuanya sebagai orang-orang yang lagi berkarya, lagi berusaha, lagi bekerja di segala warna. Yang namanya warna nggak bisa kita sebutkan satu persatu. Itu semuanya adalah panggilan dari kalimat dzukun. Itu tadi. Jadi semoga saja penjelasan kita ini atas kalimat dzukun itu mampu melebur, menghilangkan keangkuhan-keangkuhan masyarakat yang merasa dirinya itu benar dan menuduh si yang dibilang dukun itu tadi salah. Kita semuanya sama-sama hamba Sang Pencipta. Kita itu sama, apalagi sama-sama seagama, sekeyakinan, seiman kita. Kenapa kita harus bertengkar? Kita harus membabi buta, saling menghantam, kita saling memukul, saling menginjak, saling mengejek, seharusnya saling menyentuh, mengasah, asuh, seharusnya kayak gitu. Kenapa kita berbalik menjadi sebinal ini, seganas ini, menjatuhkan sesama saudara sama-sama apalagi seagama? Malu kita, Mas, malu. Kita sebenarnya sudah kering air mata melihat pertengkaran-pertengkaran, apalagi saat ini yang dipakai kalimat terampuh untuk menjatuhkan sama-sama saudara seiman, seakidah, bahkan senegara atau apa, itu kalimat dukun itu tadi. Jadi itu yang saya ingin tekankan, ingin saya sampaikan pada seluruh masyarakat. Kalimat dzukun itu adalah bermakna orang yang lagi berusaha, berikhtiar, bekerja supaya wujud nyata menjadi seperti yang diinginkan, yang dihajatkan atas ridho rahmat yang Maha Kuasa. Itu adalah makna sebenarnya dari kalimat dzu dan kun itu tadi. Semoga aja mampu melebur keangkuhan-keangkuhan para jiwa-jiwa yang lagi haus ingin menghancurkan sesama, ingin menghina sesama, ingin istilahnya menyaksikan penderitaan sesama. Semoga penjelasan saya ini bisa menjadi sarana meruntuhkan atau melebur kebencian, kedengkian yang selama ini itu sudah benar-benar nyata. Insya Allah itu wawasan atau pandangan kacamata saya pribadi soal kalimat dzu dan kun itu tadi. Kira-kira bisa diterima? Apa barangkali ada yang ingin disampaikan atau apa? Barangkali. Alhamdulillahirrabbilalamin, panjenengan udah kerso untuk mengutarakan semua pondok-pondok panjenengan. Dan juga mungkin dari masyarakat itu menganggap bahwasannya panjenengan itu kayak gini mungkin dari aspek-aspek ini, bambu-bambu kayak gini lah, biar ya mungkin panjenengan bisa mengutarakan filosofi bambu yang ada di sini biar orang-orang itu tidak salah paham dengan apa yang panjenengan lakukan atau mengoleksi kayak seperti ini, Gus.
saya minta maaf kalau lancang omongan saya. Ya seperti itu. Siap. Insya Allah ngeten. Pemahaman mutiara hikmah itu ada yang mengatakan ilmu Allah itu lebih luas dari lautan samudera. Jadi tidak hanya ilmu itu yang sebatas yang ada di otak-otak manusia saja, walaupun manusia itu benar-benar IQ-nya menggapai angkasa, saking cerdasnya. Jadi masih ada ilmu-ilmu Allah lainnya yang terlalu banyak yang masih belum sempat dipahami oleh para istilahnya intelektual tingkat angkasa. Itu salah satunya adalah cahaya ayat alam semesta yang lagi kita cinta, yang lagi kita upaya baca. Itu tadi. Salah satunya yang seperti panjenengan tanyakan itu tadi. Istilahnya apakah ada makna-makna istilahnya murad atau arti-arti dari semua yang ada di alam semesta itu. Insya Allah ada. Itu berdasarkan bahwa ayat itu ada yang tersurat, ada juga yang tersirat. Yang tersurat itu yang dalam mushaf, yang kitab berbentuk kertas tebal itu ayat yang tersurat. Lah ada juga ayat yang tersirat, itu hamparan alam semesta. Itu panjang kalau kita jabarkan, enggak selesai kalau cuman sampai subuh aja Mas. Tapi salah satunya penjelasan soal alam semesta itu tadi, contohnya katakanlah bambu yang berbentuk lafadz Allah itu tadi, itu benar-benar ada Mas, dan itu natural, bukan rekayasa. Bahwa pohon atau alam itu juga menyatakan diri bahwa saya juga berzikir pada Sang Pencipta. Jadi kita sebagai manusia-manusia itu janganlah sampai terjebak di satu keangkuhan yang kita itu merasa bahwa yang paling bisa berzikir, bersambung rasa, menyatu rasa dengan Sang Pencipta hanya dari bangsa manusia saja. Itu seharusnya bisa menundukkan keangkuhan kita sebagai insan. Jangan berlama-lama kita itu angkuh dan makhluk lainnya, hamba Allah lainnya itu tidak mampu berzikir pada Sang Pencipta. Itu dinyatakan terbukti dalam penemuan pencarian kita yang manjada wajada. Jadi ya tidak sehari dua hari, itu membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun bisa dianugerahi ketemu ayat alam ilahi yang berbentuk lafadz zat Sang Ilahi sendiri, yaitu lafadz Allahi. Itu ada. Tuh kalau ingin melihat ada yang di paling atas itu. Barangkali sampean bisa zoom atau sampean perdekatkan itu yang di atas itu perwujudan dari bambu yang berzikir pada zat ilahi. Salah satu cahaya ayat alam ilahi itu yang ada di atas itu. Nah, itu bukti bahwa cahaya ayat alam ilahi itu benar-benar ada dan bukan manipulasi. Kan saya nggak mau tenang, karena di luaran saya itu kan menganggap bahwasannya panjenengan bla 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 bla, mungkin ya dari koleksi-koleksi panjenengan seperti ini, dan mereka itu kan nggak tahu apa maksud dari panjenengan. Maka ya ini tujuan kita itu untuk apa namanya saling berkomunikasi, biar tahu apa tujuan kita itu apa namanya mengoleksi kayak bambu seperti ini. Karena di luar sana itu pikirannya itu kan agak ke kanan, kadang ya ke kiri, kadangnya juga ekstrim pemikirannya. Oh apa namanya seumpama Kang Dadang mengoleksi kayak bambu seperti ini menganggap bahwasannya menyembah kayak bambu lah. Biar tidak menjadi kesalahpahaman atau apa namanya gejolak di masyarakat, alhamdulillah panjenengan mau mengutarakan apa namanya koleksi-koleksi panjenengan ini, apa tujuan panjenengan mengoleksi bambu seperti ini ya. Jadi kan panjenengan udah mengutarakan semua. Mungkin panjenengan udah bisa menilai sendirilah dari gejolak yang ada di masyarakat seperti ini. Intinya seluruh
cahaya ayat alam semesta itu tadi, itu yang menjadi pilihan kita untuk bersambung rasa dengan Sang Pencipta. Jadi di situ kalau kita jabarkan makna-makna itu nggak akan ada habisnya juga. Tapi yang jelas semuanya bermakna. Seperti kandungan-kandungan ayat-ayat yang tersurat itu juga mengandung makna dari ayat satunya semuanya maknanya kan juga berbeda-beda. Itu dalam ayat alam semesta juga sama. Itu setiap bentuk itu mengandung makna yang berbeda-beda juga. Yang pasti ayat alam semesta itu tadi menyatakan bahwa Al-Quran itu ada makna yang lebih dalam yang disebut dengan alam azaliyah, kalam azaliyah. Itu laisa harfin wala sautin. Bahwa Al-Quran itu tidak hanya berbentuk suara atau berbentuk huruf. Jadi Al-Quran itu bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk berbeda-beda di alam semesta. Salah satunya adalah hamparan ayat alam semesta itu tadi. Jadi yang disebut Al-Quran itu enggak satu titik sebagai mushaf, kertas yang ada tulisannya Arab atau apa itu. Memang itu salah satu dari bentuk Al-Quran, tapi bukan satu-satunya. Jadi ada yang lebih dalam lagi, yaitu laisa harfin wala sautin. Jadi Al-Quran itu nggak bisa dilihat hanya dengan suara atau dengan huruf-huruf tartilnya, tapi bisa dilihat dari akhlak atau kepribadian orang yang mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dan itu malah justru hakikat dari Al-Quran. Yaitu kita harus mampu membuka jiwa kita untuk istilahnya meluas samudera. Jangan hanya memandang dari satu sudut saja gitu. Itu yang saya sebut cahaya ayat alam semesta yang lagi kita cinta, yang lagi kita sambung rasa, kita mendalaminya itu. Jadi bukan justru menjauhkan kita dengan Allah Ta'ala atau Sang Pencipta, bukan. Itu justru malah sarana untuk makin mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Nah repotnya masyarakat itu tidak mau bertanya, atau mungkin gengsi, atau mungkin malah memang sudah tahu tapi intinya memang nggak mau tahu itu bahwa ada ayat alam semesta itu yang lagi harus kita baca. Nah kalau tidak kita yang berupaya membaca ayat alam semesta, terus siapa lagi yang istilahnya mengembangkan istilahnya cara baca? Jadi kita sudah belajar dari kecil huruf hijaiyah semuanya sampai bisa membaca Al-Quran 30 juz ya. Tapi yang jarang kita coba pelajari membaca adalah gimana caranya ya membaca ayat alam semesta itu. Nah ini yang lagi kita pelajari, lagi kita dalami, yang kebetulan kok ya ternyata tidak semulus yang kita kehendaki. Harus melewati gelombang ledakan konsekuensi yang kita harus dicaci, dimaki, bahkan dianaktiri. Itu terjadi. Itu saya rasakan, bukan hanya asumsi, bukan. Saya merasakan itu. Bahwa saya nggak layak bersanding dengan orang-orang baju putih yang seakan-akan beliau-beliau itu adalah panitia-panitia surga atau istilahnya penentu dari kebenaran alam semesta. Jadi kita terima itu. Tapi semoga kedepannya kita bisa diterima oleh mereka. Bukan karena kita mengemis atau apa, tapi karena kesadaran dan pemahamannya. Istilahnya seperti itu, Mas. Jadi ayat alam semesta itu memang ada, dan ini adalah istilahnya sebuah bentuk dari jawaban kesyirikan dan kemusyrikan itu bukan pada benda. Kan makanya datanglah gejolak kayak seperti itu, karena kan mereka itu belum tahu bahwasannya apa tujuan mengoleksi kayak bambu. Ya sama dengan yang dilakukan oleh beliau abah kita di rumah itu juga ada koleksi bambu-bambu itu juga ada, Bapak. Ada banyak sekali, ada koleksi bambu-bambu. Tapi yang saya dapatkan dari dawuh beliau itu bahwasannya ini ialah pring. Pring ini sebagai apa? Sebagai pengiling-iling. Cuma seperti itu. Kalau sebagai kayak pring, kayak ada pang-pangnya ada 7 kayak gitu, entar bolong-bolong. Itu saya jujur saya belum tahu, Pak T juga belum tahu. Yang saya tahu itu juga abah menjelaskan bahwasanya ini loh, kita itu sebagai orang Jawa ya
kita mengoleksi pring sebagai apa? Sebagai pengiling-iling. Maka kayak seperti ini ya bukan hal yang aneh bagi kita ini, bukan hal yang aneh. Akan tetapi ya tadi barusan kan menjadi gejolak dan kita itu ya ada apa sih? Ternyata mungkin ada kesalahpahaman dari atau belum tahu tadi Bapak. Oke, siap. Alhamdulillah. Mungkin juga kita bisa menanyakan tentang mungkin di lain waktu juga bisa menanyakan tentang apa sih pring, kalau ada pangnya 7 simbolnya apa kan. Alhamdulillah kan juga kita bisa belajar lagi kayak gitu. Siap. Jadi memang kalau kita mau meluaskan wacana atau jiwa kita untuk menerima bahwa warna itu tidak hanya putih dan hitam atau hanya warna merah saja. Warna itu banyak loh Mas. Toh, sampai hitung ada berapa banyak itu warna, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru seperti lagu ketika kita TK dulu. Nah, itu kita harus terima. Ya, jangan sampai yang kita genggam erat itu hanya warna kesukaan kita saja. Putih saja atau merah saja, nggak bisa. Jadi kehidupan ini harus istilahnya manunggal rasa. Jadi rumah saja itu nggak akan bisa berdiri oleh satu bahan. Toh ada batu, ada pasir, semen, ada kayu, baru bisa berdiri. Tapi kalau ada orang berpemahaman mendirikan rumah dengan satu warna, satu bahan saja, nggak akan bisa mendirikan rumah. Terus dunia ini istilahnya harus diisi dengan satu warna merah saja. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu sudah memang kalau dibilang itu ekosistem kehidupan. Dan kita harus mengikuti istilahnya lembaran skenario Tuhan. Jangan sampai kita memaksakan kebenaran kita pribadi saja yang dalilnya itu kebenarannya pribadi saja, yang seakan-akan membentuk satu opini, dia yang sangat benar dengan pemahamannya, yang lain itu salah dengan segala kehilafannya. Itu jangan sampai contoh kecilnya, contoh kaca benggala, suri taulada tertingginya. Kita langsung saja ke suri taulada kaca benggala Nabiullah Sulaiman. Itu saja yang niatnya itu kurang suci gimana. Sampai-sampai menginginkan satu warna di kehidupan ini harus semuanya ahli ibadah semuanya, orang baik semuanya. Toh sampai memohon pada Sang Pencipta, dikasih kekuatan, ingin menundukkan, mengalahkan semua penyebab istilahnya kemungkaran yang biasa dikategorikan setan, jin, iblis atau apa. Dengan Sang Pencipta walaupun sudah diperingatkan, ini sudah ekosistem kehidupan, tapi Nabi Sulaiman tetap aja menginginkan satu warna kebaikan saja di alam semesta itu tadi. Sama Yang Maha Kuasa dikabulkan karena memang beliau adalah kekasih Sang Maha Kuasa. Akhirnya dikasih kekuatan untuk mengalahkan semuanya. Ya mungkin bisa dimaknai untuk era-era kita ini juga toh. Ada orang sosok-sosok warna yang menginginkan menegakkan kebenarannya, yang itu dikira satu mutlak kebenaran dan yang lainnya itu satu kesalahan kan gitu. Akhirnya tetap akan ada dampaknya Mas. Jadi kebenaran yang dianggap Nabiullah Sulaiman itu tadi ternyata ada baiknya tapi juga ada madorotnya. Tetap aja ada konsekuensinya tuh. Ternyata ekosistem kehidupan berantakan, berubah menjadi tidak berjalan. Karena apa? Nggak ada keseimbangan gitu. Nah, itu terjadi walaupun terkesan setan, jin, iblis itu tadi dikesankan sebagai perusak keadaan ekosistem kehidupan. Tapi di balik itu semua ada berkah dan hikmahnya juga. Kalau nggak ada mereka, roda alam semesta ini nggak bisa berjalan juga gitu Mas. Seperti contoh yang paling dekat saja, alam istilahnya semesta ini ketika dianggap burung itu sebagai hama, akhirnya kan rame-rame dijaring. Rame-rame ditangkepin karena dianggap itu merusak, itu mengganggu, itu katakanlah kalau sekarang menipu atau mengakali, menyiasati, intinya merugikan lingkungan kita inilah, katakanlah seperti itu. Tapi ketika itu dijalani, ada yang rusak di sisi lain dalam ekosistem kehidupan Mas. Akhirnya ulat-ulat itu tadi nggak ada yang makan. Akhirnya
rombongan masuk ke kampung dengan skala besar, pernah ada toh sampai dengar ulat masuk ke kampung dengan skala besar itu karena apa? Itu adalah karena pemberontakan manusia yang menginginkan ekosistem itu persis seperti yang diinginkan kepribadiannya, menegakkan kebenaran pribadinya. Itu jangankan zaman sekarang, zaman Nabiullah Sulaiman saja sudah terjadi. Lah sekarang masih ada juga yang mengulangi niatnya, dalilnya itu kebenaran edukasi atau ibaratnya mencerdaskan rakyat atau apa. Tapi apakah dia lebih paham daripada Tuhan yang memang semuanya itu bergerak atas izin Tuhan? Apapun yang bergerak, termasuk sampean dari rumah ke sini, itu mutlak karena digerakkan oleh Tuhan. Dan semuanya yang sudah terjadi itu juga mutlak karena qada Tuhan. Lah, kok terus ada segelintir, dua gelintir orang yang berusaha menjalankan kebenaran pribadinya dengan dalil niat luhur dan sucinya, ingin merubah ekosistem alam semesta. Ya, semoga aja beliau-beliau itu yang punya istilahnya warna seperti yang kita ungkapkan semuanya itu tetap mendapat rahmat Sang Pencipta. Amin. Itu menjadi istilahnya tidak terlalu menggebu, melancarkan istilahnya nafsu ambisi-ambisinya. Jadi tetap pada batasan-batasan istilahnya sewajarnya. Jangan terlalu membabi buta karena lawannya nanti bukan kita-kita, tapi tetap ekosistem Sang Pencipta. Nah, itu istilahnya doa saya untuk semuanya. Semoga saja perbincangan kita ini benar-benar membawa ridho, membawa rahmat. Itu kalau kita duduki taat itu kadang-kadang kita itu terlalu jauh Mas dari prestasi taat itu. Mungkin kita terlalu banyak kekhilafan. Saya sampean semuanya itu terlalu banyak istilahnya keteledoran sehingga kualitas prestasi ketaatan kita itu benar-benar sangat rentan. Tapi kalau kita mendapat ridho rahmat, insya Allah itulah yang akan mengatrol kita dari istilahnya tidak tahu menjadi tahu, dari angkuh akhirnya kita bisa mendapat hidayah atau apa. Itu yang bisa saya sampaikan Mas, insya Allah gitu. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Semoga lantaran silaturahmi kita di sini ini membuahkan hasil, yaitu kita itu menjadikan seduluran selawas-selawas saking melalui Gusti Allah. Amin. Mungkin di lain waktu kita bisa soal lagi ke sini untuk berbincang-bincang. Insya Allah dengan sangat senang hati. Ini adalah satu kehormatan bagi saya pribadi. Dirawuhi para maaf. Ini saya yang menyebut, bukan sampean. Jawara-jawara ini dari Abah Samsudin. Saya menyatakan, menyampaikan segala kehormatan atas kerawuan yang benar-benar saya tidak menduga kedatangan sampean sampai bisa bersilaturahmi ke tempat saya ini, dan saya haturkan terima kasih, beribu terima kasih. Semoga Yang Maha Kuasa benar-benar menurunkan janjinya. Jadi janjinya silaturahmi itu tadi adalah berkah segala bentuk macam rezeki kina bulan sing disejo sampean semuanya, kina bulan sing dikerso, tebih saking sekabeh sengkolo, tebih saking sekabeh loro, tebih saking sekabeh penggoda, tebih saking sekabeh guna-guna. Mulai saat menika ngantos salami-laminipun sampean sedaya dianugerahi kabejan sedaya kabejan, karaharjan sedaya karaharjan, keayeman ketentreman kebatinan, kesuksesan wonten ing sedaya lampah ikhtiar kehidupan, kesehatan seger kewarasan, rezeki melimpah ruah dugi saking sedaya arah kanthi daya rezeki kang dipun jembar segoro penuh cahya keajaiban, penuh cahya ridho rahmah berkah lillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Onggih yang terakhir-akhir kalinya saya bersama niki kakak kula niki nggih mengucapkan agungi pangapunten karena kedatangan kula kalih kakak kula mriki niku nggih apa namanya kirang sopan atau kata-kata kula kalih kakak kula kirang apa sopan nggih kula minta maaf sebesar-besarnya. Sami-sami. Pripun nggih Pak?
Nggih, monggo. Ngaten mbok menawi enten ingkang disampaikan ngalih napa nyepeng mriki nggih pareng. Mugi-mugi kerasan dolan. Nggih, amin. Kula tenggo sak wanci-wanci rawuhipun. Tur kula titip salam teng Abah Din. Nggih, salam saking kula. Salam seduluran selawase. Mugi-mugi dados barokah rahmat anugerah saking Gustine. Nggih, insyaallah salam teng Abah ngoten nggih. Nggih lek anu insyaallah kula liya dinten saged silaturahmi ndak mriki. Amin. Monggo lho nek badhe silaturahmi tenggo teng dalem. Insyaallah dengan sangat senang hati. Ngoten. Nggih, badhe pamit riyen nggih. Ngoten nggih, donga dinunga nggih. Nggih. Insyaallah donga dinunga matur suwun rawuhipun. Insyaallah kinabul sedaya sing sedaya kersa nggih. Nggih, amin. Ngatos-ngatos teng margi. Nggih, ngatos-ngatos teng margi. Matur suwun rawuhipun. Nggih, nderekaken sugeng tindak sedaya nggih. Monggo wis, asalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.